Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Hindunia SPD, mahasiswa PPG mata pelajaran guru kelas batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 2501111231. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Min 1 Murung Raya dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 6 dengan materi pelajaran mengonstruksi dan mengurai bangunan kubus dan balok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian dulu. Ibu absen. Abizar Nur Fadila, Hadir. Aditya Alfatan Rizky, ada? Aufar Rizky Pratama, Hadir. Azwa Widya Timur, Hadir. Dafa Rizky Perdana, Hadir. Faza Fatihul Hasan, Ikaila, lalu Hadir. Muhammad Aidan. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini. Selanjutnya untuk mengawali pembelajaran kita hari ini seperti biasa kita akan berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak Ibu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita telah berdoa. Ada yang tahu enggak apa manfaatnya kita berdoa? Ada? Sebagai bentuk cinta kepada Allah. Selanjutnya kita seperti biasa sebelum belajar menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jermanku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
Ya anak-anak, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mau bertanya, ada yang tahu manfaatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional lainnya? Ya, Sabita? Untuk? Ya, sebagai bentuk cinta tanah air. Ya, tepuk tangan untuk Sabita, luar biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek semangat kalian dulu. Ya, semuanya tepuk semangat. Semangat. Iya, Masya Allah, luar biasa semangat anak-anak Ibu hari ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu mau memberikan kalian sebuah gambar. Nah, ini kira-kira ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah sebuah bangunan, ya. Ada apa namanya ini? Gedung. Ini apa nih? Ya, ada ini apa bentuknya? Rumah. Ini? Iya, ada yang bilang masjid, ada yang bilang ya musola. Kira-kira bangunan ini apakah bentuknya bangun ruang atau bangun datar? Bangun? Iya, bangun ruang karena di dalamnya ada ruangan. Bisa membedakan antara bangun ruang dengan bangun datar? Bisa. Ya, kalau bidang datar itu tidak ada memiliki ruang. Kalau bangun ruang memiliki ruangan di dalamnya seperti tempat yang kita tempati ini. Ada ruangannya. Berarti bisa sudah ya membedakan antara bangun ruang dengan bangun datar. Selanjutnya, pelajaran kita hari ini kita belajar tentang kubus dan balok. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengonstruksi dan mengurai kubus dan balok. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk sisi atas, depan, dan kanan suatu susunan kubus. Yang ketiga, peserta didik mampu mengonstruksi dan mengurai suasana kubus, susunan kubus, dan balok dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan proyek nanti. Ya, nanti akan Ibu berikan sebuah proyek. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran inti tentang kubus dan balok, kita mengingat dulu pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar mungkin di kelas 5 tentang bangun ruang. Yang pertama ini bangun apa? Ya, yang kedua bangun? Ya, yang ketiga? Kubus. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? 7? Yang kedelapan? Prisma segi 6. Luar biasa anak-anak Ibu, semuanya ingat pelajaran yang sebelumnya. Ya, selanjutnya, bangun ruang mana saja dari yang 8 ini yang dapat digelindingkan? Ya, tabung. Yang mana lagi? Bola. Apa ciri-cirinya yang bisa digelindingkan? Sisinya melengkung. Selanjutnya, bangun ruang mana saja yang bisa ditumpuk? Kubus. Apa lagi? Ya, balok. Ada lagi nih? Ya, prisma segitiga juga bisa ditumpuk. Ini? Ya, prisma segi 6 juga bisa ditumpuk. Apa ciri-cirinya yang bisa ditumpuk? Memiliki sisi yang datar. Selanjutnya, ada berapa sisi pada prisma segitiga? Yang ini ada berapa sisinya? Ada Iya, ada 5 sisi. Selanjutnya 5 segi 4 memiliki titik sudut berapa? 5 segi 4. Iya, ada 5 titik sudut. Ada berapa rusuk pada balok? Yang balok ini ada? Iya, ada 12. Selanjutnya adakah dari bangun-bangun yang 8 ini, bangun ruang ini, yang semua sisinya sama besar? Ada enggak? Iya, benar sekali. Yang sama besar sisinya dan sama semuanya itu adalah bangun kubus. Luar biasa anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kubus. Lebih mendalam lagi,
Pengertian kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Kita tadi sudah mengetahui bahwa semua sisinya sama dan ditambah lagi semua rusuknya sama panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian sering menemukan benda yang berbentuk kubus. Yang pertama ini ada apa nih? Ada apa? Ya, dadu yang bisa kalian mainkan. Ada apa lagi? Ya, terus kardus, ada kado. Nih, ada apa lagi? Rubik. Rubik yang sering kalian mainkan. Ini banyak ya, ada kado lagi. Ada apa ini? Brankas. Selanjutnya kita ke ciri-ciri kubus. Nah, ciri-cirinya yang pertama memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Yang kedua, semua sisi dari bangun kubus ini memiliki ukuran serta dimensi yang sama. Selanjutnya, semua sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat ya. Tegak lurus. Yang keempat, setiap sisi garis bangun kubus berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan sama besarnya. Selanjutnya yang kelima, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Tadi sudah kita bahas. Kemudian kubus juga memiliki 12 diagonal sisi dan diagonal bidang. Dan memiliki 4 diagonal ruang. Selanjutnya yang terakhir, kubus memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Selanjutnya yang kita bahas tentang balok. Balok ini merupakan bangun ruang yang sisi datarnya memiliki 3 pasang sisi saling berhadapan. Muka dengan belakang sama besar, kanan dengan kiri sama besar, atas dengan bawah sama besarnya. Nah, ini benda-benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari berbentuk balok. Nah, ini bisa kalian lihat semuanya. Ada kulkas, ada penghapus, ada lemari, ada apa lagi? Ada laci, ada, ini bentuknya apa? Oh ya, ini lemari. Ini apa? Kardus. Yang selanjutnya ciri-ciri balok. Yang pertama memiliki 6 buah sisi. Yang kedua memiliki 12 buah rusuk. Selanjutnya memiliki 12 diagonal bidang dan memiliki 8 titik sudut. Memiliki 4 diagonal ruang. Yang terakhir memiliki 6 bidang diagonal. Ya, selanjutnya Ibu mau tanya nih, ada pertanyaan. Apakah bangun ruang dapat digabungkan dan dipisahkan? Iya, bisa. Selanjutnya, apakah kubus dan balok itu memiliki kesamaan? Adakah kesamaannya? Ada. Di mananya samanya? Iya, bidangnya sama datar. Terus apanya lagi yang sama? Sudutnya sama, ada 8. Rusuknya sama enggak? Sama. Ada berapa rusuknya tadi? Iya, ada 12. Perbedaannya apa kira-kira antara kubus dan balok? Bentuk iya, bentuk sisinya berbeda. Kira-kira apakah bangun ruang itu terlihat sama dari semua arah? Dari depan, dari kanan, dari kiri. Apakah sama? Beda. Nanti kalian bisa menggambarkan bentuknya dari arah kanan seperti apa, dari arah kiri seperti apa, dari arah atas bagaimana kelihatan gambarnya. Nanti bisa kalian gambarkan. Ya, karena kalian sudah memahami tentang kubus dan balok, sekarang kita akan diskusi kelompok. Nah, ini bentuk-bentuk kelompok, nama-nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu hitung sampai 5. 1, 2. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, sekarang sudah berada di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan
LKPD ya. Tugasnya nanti dikerjakan berkelompok. Ini ada kubus dan baloknya, nanti silahkan kalian konstruksi. Nah, sekarang bahan-bahan dan alat-alat kerja kelompoknya sudah Ibu bagikan. Sekarang lihat LKPD-nya dulu, Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, yang pertama itu tinggal kalian menjawabnya aja. Kan ada pertanyaan, apakah gambar B juga merupakan susunan yang sama? Tinggal kalian jelaskan di situ, ditulis jawabannya. Terus yang kedua itu kalian menggambarkan, ambil 3 kubus dan 3 balok, kalian gambarkan di kertas isometrik yang sudah Ibu bagikan. Nah, digambarkan menggunakan penggaris sesuai dengan diskusi kalian. Selanjutnya, untuk yang nomor 3, kalian cuman menghitung ada berapa balok yang ada pada gambar. Selanjutnya, yang keempat itu kalian menggambarkan. Yang keempat, menggambarkan dari arah depan, dari arah belakang, dan dari arah kanan. Ya, silahkan kalian kerjakan bersama di kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan, kalian bentuk susunannya, susunan kubus dan baloknya. Kubus dulu baru balok. Silakan kalian kerjakan. Anak-anak sudah selesai diskusinya semuanya? Sudah selesai, saatnya kita melakukan presentasi per kelompok. Kelompok 1 dulu yang maju mempresentasikan hasil kelompok diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apakah gambar B juga merupakan susunan yang sama? Jawabannya tidak, karena gambar B memiliki 2 tingkat, sedangkan A sama C, A dan C memiliki 1 tingkatan. Nomor 2, mencatat dan gambar bangun yang kalian temukan pada kertas isometrik berikut. Jelaskan gambarnya. Yang pertama itu gambar apa yang ini? Datar. Kubus. Kubus. Susun Mendatar. Yang kedua, Balok. disusun dengan cara berapa? Ini Kat. tingkat berapa? 3. Ya, tingkat 3. ya. Nomor 3, apakah susunan A dan B merupakan susunan balok yang berbeda atau susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah berbeda? Jawabannya A dan B merupakan susunan balok yang berbeda. Nomor 4, gambarlah tumpukan kubus di atas dari 3 arah yang berbeda. Ya, silakan jelaskan yang pertama arah Depan. depan. Mana yang arah depan? Ditunjuk. Nih, Ya, terus dari kanan. Dan arah dari atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Keringat sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apakah gambar B juga merupakan susunan yang sama? Jawabannya tidak sama karena bagian yang A dan C memiliki 1 tingkat, sedangkan bagian B memiliki 2 tingkat. Nomor 2, catat dan gambar bangun yang kalian temukan pada kertas isometrik berikut. Ya, silakan lanjut. Yang ini kubus memiliki 1 tingkat mendatar. Selanjutnya, Sedangkan yang di bawah balok ya, memiliki 3 tingkat. tiga tingkat itu? Iya. Dibalik. Itu sebenarnya satu tingkat, tapi bentuknya berdiri atau tegak. Ya, silakan lanjutkan. Nomor 3, apakah susunan A dan B merupakan susunan balok yang berbeda atau susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah berbeda? Jawabannya berbeda. Nomor 4, gambarlah tumpukan kubus di atas dari 3 arah yang berbeda. Yang pertama dari arah depan. Arah depan arah kanan dan arah atas. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Ya, yang terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apakah gambar B juga merupakan susunan yang sama? Tidak, karena gambar A dan C memiliki 1 tingkat, sedangkan yang B memiliki 2 tingkat. 2. Catat dan gambar bangun yang kalian temukan pada kertas isometrik berikut. Ini kubus 3 tingkat, disusun secara 3 tingkat, dan balok disusun secara 3 tingkat. Tiga, apakah susunan A dan B merupakan susunan balok yang berbeda Diam dulu. atau susunan yang sama, tetapi dipandang dari arah berbeda? A dan B memiliki susunan yang berbeda. 4. Gambarlah tumpukan kubus di atas dari 3 arah yang berbeda. Ini dari arah depan, dari arah kanan, dan atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Ya, anak-anak, kita tadi telah selesai melaksanakan diskusi kelompok dan sudah mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, sekarang hasil diskusinya silakan kumpulkan ke depan. Satu kelompok, satu aja yang ngumpul ke depan. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan kelompok 1 kumpulkan ke depan hasilnya. Ya.
Ya, terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, karena kita tadi telah selesai berdiskusi, mempresentasikan, bekerja kelompok. Sekarang Ibu mau mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Ibu akan membagikan kertas soal latihan. Silahkan nanti kalian jawab masing-masing. Tetap di kelompoknya, tapi mengerjakannya tetap masing-masing. Silakan kalian tulis namanya, ya, namanya dan kelompoknya tetap ditulis, nama dan kelompok masing-masing. Oke, silakan kalian tulis namanya dan kelompoknya. Kelompoknya kelompok berapa? Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah, ya silakan kumpulkan dari sini dulu, silakan kumpulkan ke depan. Ya, lanjut. Ya, terima kasih sudah melaksanakan evaluasi hari ini. Semoga hasilnya memuaskan untuk kalian semua dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, nah anak-anak, sekarang kita sampai di penghujung pembelajaran, yaitu kita akan menyimpulkan secara bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, bahwa bangun datar atau bangun ruang itu bisa diuraikan. Bisa di apa lagi? Bisa digabungkan. Nah, sama seperti bangun datar juga ya, bahwa bangun ruang itu dapat digabungkan dan diuraikan dengan mengonstruksi beberapa bangun ruang akan didapatkan bangun ruang yang berbeda. Sebaliknya, bangun ruang juga dapat diuraikan menjadi beberapa bangun ruang yang lebih kecil. Ingat bahwa tembok itu tersusun oleh atau atas batu bata yang banyak menjadi sebuah bangunan yang besar. Nah, sampai saat ini kita merefleksikan diri kita. Yang pertama Ibu mau tanya dulu, apakah kalian dapat mengonstruksi bangun ruang dari beberapa kubus tadi? Bisa. Terus, apakah kalian dapat mengurai bangun ruang menjadi beberapa kubus? Bisa. Selanjutnya, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah menyenangkan. Bagian mana atau apa yang paling kalian suka dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini? Berdiskusi. Apa lagi? Menyusun balok. Menyusun apa lagi? Kubus. Apa lagi? Menjawab? Iya, menjawab LKPD. Kira-kira hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Karena Ibu mau semangatnya biar kembali lagi, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah luar biasa anak-anak Ibu hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran seperti biasa, kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah video pembelajaran di kelas 6 pada mata pelajaran matematika materi mengonstruksi, mengurai, kubus dan balok. Semoga bermanfaat. Jika terdapat banyak kekurangan pada praktek pembelajaran hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.